Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Alfurusi dari jurusan Kepelatihan Olahraga Universitas Negeri Malang. Saya di sini akan menjelaskan tentang metode latihan fisik dengan cara latihan kekuatan otot tungkai. Umumnya adalah kemampuan dasar untuk mengembangkan kemampuan prestasi tubuh yang terdiri dari komponen kekuatan, kecepatan, daya tahan, dan kelentukan. Untuk menunjang prestasi olahraga diperlukan latihan yang baik, latihan fisik maupun latihan teknik. Komponen-komponen kondisi fisik yang berpengaruh di dalam menunjang prestasi olahraga yaitu power, kecepatan, kekuatan, kelincahan, daya tahan, dan fleksi. Atau power adalah salah satu unsur fisik yang kuat dan cepat. Daya ledak merupakan kemampuan suatu otot atau sekelompok otot untuk mengatasi tekanan atau beban dengan kecepatan tinggi dalam suatu gerakan yang utuh. Daya ledak adalah kemampuan melakukan gerakan secara eksplosif. Daya ledak adalah antara kekuatan dengan kecepatan yang terjadi pada saat melakukan lompatan, shooting, jump shot, dan gerakan eksplosif lainnya yang memerlukan pergerakan tenaga. Sebenarnya adalah kekuatan dan kecepatan kontraksi otot yang dinamis dan eksplosif serta melibatkan pengeluaran kekuatan otot yang maksimal dalam waktu yang secepat-cepatnya. Tolak dari pengertian daya ledak yang akan menghasilkan tenaga yang dapat digerakkan dalam waktu singkat. Oleh sebab itu, daya ledak dapat juga dikatakan sebagai kerja yang dilakukan dalam waktu yang singkat secara fungsional terhadap hubungan antara daya, energi, dan kerja. Untuk terbagi menjadi daya ledak tungkai akan menunjang kegiatan dalam melakukan jump shot pada power tungkai sangat harus diperhatikan, sebab dalam melakukan gerakan-gerakan melompat atau jumping dan berlari sangat bergantung pada power tungkai karena membutuhkan kontraksi otot yang cepat pada otot tungkai. Peran lompatan ke atas atau vertical jump sangat penting dalam permainan bola voli. Untuk setiap pemain harus memiliki kemampuan melompat ke atas yang tinggi karena komponen teknik dan karakteristik bola voli adalah lompatan, sehingga latihan kekuatan otot menunjang melompat harus diperhatikan untuk mengoptimalkan penampilan atlet yang saat bertanding. Power otot tungkai memegang peran penting yang sangat berpengaruh terhadap terciptanya suatu lompatan hingga dapat melakukan jumping smash dan blocking yang sempurna pada saat melakukan suatu pliometrik yang sesuai untuk meningkatkan power tungkai, yaitu latihan double leg speed hop dan box hop jump. Program latihan yang diberikan ini berfungsi untuk membina dan meningkatkan kekuatan diri, merupakan salah satu cara untuk metode yang sangat baik untuk meningkatkan explosive power. Latihan berbeban atau weight training. Weight training adalah yang sistematis di mana beban hanya dipakai sebagai alat untuk menambah kekuatan otot guna mencapai tujuan tertentu. Berdasarkan dua pendapat tersebut menunjukkan bahwa latihan double leg speed hop dan latihan beban merupakan bentuk latihan yang dapat digunakan untuk meningkatkan kemampuan otot tungkai. Namun dari kedua bentuk latihan tersebut belum diketahui latihan yang mana yang lebih baik untuk meningkatkan kekuatan otot tungkai. Salah satu faktor yang mendukung tingkat suatu prestasi olahraga adalah power otot tungkai yang dapat dilatih melalui program suatu latihan pada permainan bola voli. Daya ledak atau power otot tungkai berperan penting pada
Kemampuan melompat untuk melakukan pukulan smash, drop, dan block dan jump service lebih cepat dan akurat. Untuk dapat melompat lebih tinggi saat melakukan jumping smash, seorang pemain bola voli memerlukan power otot tungkai untuk menunjang pencapaian prestasi yang maksimal. Power tungkai sangatlah harus diperhatikan sebab dalam melakukan gerakan-gerakan melompat atau jumping dan berlari sangat bergantung pada power tungkai karena membutuhkan kontraksi otot yang cepat pada otot yang sangat berpengaruh terhadap terciptanya suatu lompatan hingga dapat melakukan jumping smash dan blocking yang sempurna pada permainan bola voli. Kekuatan otot dapat ditingkatkan dengan melakukan suatu latihan. Latihan dapat dilakukan dengan menggunakan latihan weight training, di mana dengan latihan ini dapat terjadi penambahan jumlah sarkomer dan serabut otot atau disebut filamen aktin dan miosin yang diperlukan dalam kontraksi otot. Latihan weight training dapat dilakukan antara lain dengan teknik latihan isometrik atau isokinetik dan bentuk kombinasi latihan isometrik dan isotonik atau eksentrik dan konsentrik yang menggunakan pembebanan dinamik. Jenis latihan poliometrik pada umumnya dibagi menjadi beberapa metode latihan ini yang dipakai dalam latihan pliometrik, metode latihan tap jump dan knick-tuck jump. Tap jump merupakan gerakan eksplosif guna mengembangkan kekuatan serangan secara cepat dan jarak tempuh yang optimal yang berfungsi untuk meningkatkan kekuatan sehingga meningkatkan peningkatan reaksi, sehingga latihan ini sangat bermanfaat untuk atlet yang banyak membutuhkan gerakan seperti jenis geraknya. Daya ledak juga dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah daya ledak asiklik dan daya ledak siklik. Daya ledak asiklik merupakan daya ledak yang memiliki waktu yang singkat, sedangkan daya ledak siklik adalah daya ledak yang memiliki waktu yang lama atau tertentu. Daya ledak juga dapat dibedakan menjadi dua berdasarkan beban. Pertama, daya ledak absolut dan daya ledak relatif. Daya ledak absolut merupakan daya ledak yang mengerahkan kekuatan untuk mengatasi beban luar, sedangkan daya ledak relatif yang menggerakkan kekuatan untuk mengatasi beban berat badan sendiri. Faktor yang mempengaruhi daya ledak ada dua, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal dipengaruhi oleh usia, jenis kelamin, dan faktor eksternal dipengaruhi oleh motivasi dan lingkungan sekitar. Manfaat dari latihan tersebut yang pertama adalah dapat memperkuat otot. Yang kedua adalah dapat meningkatkan kelentukan dan kelenturan. Yang ketiga dapat meningkatkan kestabilan dan keseimbangan. Yang keempat, membakar kalori lebih cepat, dan yang terakhir adalah resiko cedera. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.